Salam, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua bukanlah kekuatan kita, bukan karena kehebasan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidak nyenyak. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat, masih bisa merenungkan kepada firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membimbing, menuntun, mengajari, membukakan rahasia kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua bukanlah karena hasil usaha kita, bukan karena kegigihan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan sangat peduli pada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa, melainkan Tuhan ingin kita beroleh hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, baca firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, jika kita hanya dengar-dengaran saja, kita tidak tahu kepastian, kita hanya merasa saja, kita hanya menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita memandang orang-orang sekitar kita, kita banding-bandingkan kita dengan orang lain, kita lihat sekeliling kita. Jadi itu tidak menentukan, memastikan kita itu sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi jika kita kembali kepada petunjuk, kembali kepada laptop, kembali kepada Alkitab yang kita percayai, di situ akan tertulis, di situ akan tertera di mana kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bagaimana sebetulnya jalan-jalan menuju kehidupan itu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab. Bacalah, renungkanlah, bukalah hati kita lebar-lebar, lakukanlah taat dan setia. Kita akan mendapatkannya menjadi milik kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tidaklah sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja. Jadi itu dunia mengatakan, bukannya firman mengatakan. Jika kita kembali kepada firman, kita akan mengetahui bagaimana sebetulnya jalan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena jika kita hanya mengikuti perkataan-perkataan manusia, tentu manusia mengajarkan seturut dengan kehendaknya. Jadi manusia rata-rata ingin mau menyenangkan daging. Rata-rata manusia ingin mau enak-enak. Rata-rata manusia ingin enjoy. Ingin manusia hidup berkelimpahan, hidup bersenang-senang. Itu rata-rata dunia. Tidak cukup, tidak pernah menyukuri. Bahkan dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, dapat tiga ingin empat, dan seterusnya. Itulah manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita menyukuri apa adanya yang kita
miliki pada saat ini, karena itu semua adalah milik Tuhan. Kita pinjam, bahkan tubuh kita ini kita pinjam, kita pakai tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini bukanlah milik kita, bukanlah milik kita. Semuanya diperlengkapkan Tuhan, organ-organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Itu hanya kita pinjam. Jadi kita pinjam dan kita mengurusnya dengan baik supaya bisa kita pakai dengan baik. Jadi jangan kita menganggap tubuh kita ini milik kita. Tidak. Kita ini numpang sementara. Kita pakai tubuh kita ini 70, kalau kuat 80. Itu firman Tuhan mengatakan di Mazmur. Jadi Bapak Saudaraku, jangan pernah kita ini menganggap kita ini hebat. Jangan kita menganggap kita ini bisa segala-galanya. Jadi kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Karena apa? Karena kita diciptakan untuk apa? Karena kita dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Banyak manusia saat ini tidak tahu dia lahir ke dunia ini untuk apa. Jadi ini bukan secara kebetulan. Jika kita tahu kita lahir ke dunia untuk apa, itu karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus menyukuri apapun yang pemberian Tuhan kepada kita, karena itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini manusia tidak menyukuri apa yang ada, yang diterimanya pada saat ini. Karena apa? Karena menganggap itu semuanya oleh karena kekuatannya, oleh karena kemampuannya, oleh karena kegigihannya. Padahal semuanya itu Bapak Saudaraku, jika tidak Tuhan kehendaki, apapun tidak bisa kita lakukan. Jadi mari Bapak Saudaraku kita buka Galatia 5 ayat 24. Katanya begini: Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah gampang seperti dunia mengatakan asal percaya saja. Karena di sini jelas firman Tuhan mengatakan tadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Saudaraku, rata-rata keinginan manusia ingin bersenang-senang, ingin menikmati dunia ini, ingin memiliki segala-galanya. Nah, jadi manusia tidaklah ada puas-puasnya. Jadi firman Tuhan mengatakan tadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jika kita tidak menyalibkan keinginan kita Bapak Saudaraku, kita tidak ada puas-puasnya. Karena ada juga teman saya sepelayan Bapak Saudaraku, dia mengatakan dahulu, jika nanti tamat anak saya ini sekolah, saya akan menyerahkan diri semampu saya. Saya akan mengikuti, melayani kemana-mana saja, dia mengatakan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, sudah tamat anaknya tadi sekolah, ternyata tidak lepas dari ikatan dunia ini. Dia merasa kurang terus. Kenapa? Jika memang kita ikuti kehendak manusia Bapak Saudaraku, kehendak daging kita ini memang tidak ada puasnya. Sudah pun selesai segala-galanya, kita tidak merasa cukup. Jadi jika kita sudah diikat jari jempol kita Bapak Saudaraku, disitulah baru merasa cukup. Jadi jika belum diikat jempol kita ini Bapak Saudaraku, kita belum merasa cukup, tetap merasa kurang. Jadi itulah memang manusia Bapak Saudaraku. Jadi itu semua tergantung hati kita. Bagaimana kita mengikuti kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bukanlah karena dorongan yang lain-lain, bukanlah karena pancingan orang lain, tapi dorongan hati kita. Jadi kita harus bertindak. Kita harus membuka hati kita untuk menjalankan apa seturut dengan kehendak Tuhan.
Jadi itu bukanlah semuanya itu gampang, tapi semuanya itu ada proses, ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Jadi menjalankan kebenaran firman Tuhan ini tidaklah gampang seperti apa yang diperkatakan manusia. Jadi banyak kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini taat dan setia. Makanya tidak seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini taat dan setia, hanya sekilas saja. Jadi banyak orang-orang Kristen melakukan kebenaran firman Tuhan ini menjadi formalitas, kebiasaan-kebiasaan saja sebagai orang-orang Kristen. Jadi dia ke gereja setiap minggunya, melakukan kegiatan-kegiatan gereja setiap harinya. Jadi bukannya melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi melakukan kegiatan-kegiatan manusia, aturan-aturan manusia. Kenapa? Karena mengikuti aturan-aturan Tuhan itu sangatlah sukar. Tidak seberapa manusia mampu untuk melakukannya jika tidak dituntun dengan Roh Kudus. Tidak seberapa. Jadi kita melihat bagaimana juga zaman-zaman dahulu, bagaimana pejuang-pejuang, bagaimana juga kita melihat nabi-nabi, bahkan juga kita melihat bagaimana Nabi Nuh, contohnya juga Nabi Nuh tidaklah seberapa mau melakukan kebenaran firman Tuhan, padahal semua manusia tahu di Tuhan yang menciptakan, tapi satu pun tidak mau bersandar melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya Nuh sekeluarga lah yang selamat karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang sangat berat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi itu semuanya pilihan. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan taat dan setia, kita akan selamat. Jika kita tidak mau melakukan firman Tuhan dan taat setia, tentu kita menikmati dunia ini beserta isinya. Jadi itu tergantung kita. Apa yang kita kejar? Apakah isi dunia ini? Apakah keselamatan kehidupan yang kekal? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini tadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi cukup jelas. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi Bapak Saudaraku, memang jika kita berpikir secara daging, berat. Tidak mungkin secara manusia melakukan kebenaran firman Tuhan ini, karena sangatlah menyakitkan daging. Harus disalibkan daging kita. Jadi tidak seberapa manusia melakukannya. Jadi jika kita dituntun dengan Roh Kudus, tentu kita mampu. Karena apa? Karena kita akan diberikan kekuatan. Kita tidak tim piatu, tapi kita diberikan Roh penolong untuk memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yang penting kita mau datang membuka hati kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Walaupun secara daging itu berat, di daging kita disalibkan, tapi kita mampu. Karena apa? Karena kita diberikan kekuatan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, jikalau kita hidup dalam Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia rata-rata ingin dihormati, ingin dihargai. Tidak seberapa manusia mau ingin direndahkan, ingin diejek, ingin diolok-olok, dibuat menjadi keset kaki. Itu tidak seberapa mau manusia melakukannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang mau taat dan kepada firman Tuhan, yang setia, yang mau melakukan menjadi dihina, diejek, diolok, dikata-katai orang, itu yang tahan untuk menerima itu. Karena apa? Karena pengharapannya bukanlah dari orang, pengharapannya bukanlah dari dunia, pengharapannya adalah dari sorga. Karena dia menyadari dia bukanlah anak dunia, melainkan dia sudah anak-anak sorga, walaupun dia masih hidup di dalam sorga.
Walaupun dia masih hidup di dalam dunia, tapi dia sudah menganggap hidup di dalam dunia, di dalam surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu tidaklah gampang menduduki itu. Pasti daging ini akan bunyi, daging ini akan menjerit, daging ini akan nangis. Kenapa? Karena kita harus menanggalkan keinginan-keinginan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita melihat keinginan-keinginan kita inilah yang sukar kita tanggalkan. Karena ya seperti kita bilang tadi, dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, dapat tiga ingin empat, tetap kurang. Tidak ada yang bercukupan. Jadi kita yang mengatur diri kita, kita mengatur hati kita, kemanakah arah tujuan kita. Apakah kita hanya mencari dunia ini, apakah kita mencari keadaan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat orang-orang kaya yang luar biasa, semuanya sudah cukup, bahkan sudah anak cucunya tidak lagi bekerja pun sudah cukup, tapi tetap kurang. Bahkan juga sampai juga korupsi, bahkan juga sampai memijit orang lain supaya dia mendapatkan, karena merasa kurang terus. Itulah jika kita mengikuti aliran dunia ini, jika kita mengikuti hawa nafsu kita, jika kita mengikuti kedagingan kita, tidak ada hidup dalam dunia ini merasa cukup, tetap merasa kurang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menentukan arah tujuan kita. Kita yang mengatur hati kita, jangan kita dikuasai oleh daging kita. Jadi marilah buka hati kita menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Kita bisa hidup bahagia di dalam Tuhan. Walaupun mungkin secara daging kita menderita, mungkin pun secara daging kita disalibkan, walaupun mungkin secara daging kita itu penuh dengan tantangan, tapi kita tetap bersyukur dan merasa bahagia. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita melihat hidup ini penuh dengan tantangan, di mana kita melihat juga di Roma 8 ayat 8 kita melihat bagaimana katanya kepada kita, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika manusia masih melekat kepada dagingnya, dia tidak akan mendapat kehidupan yang kekal. Jika dia masih menguasai oleh kedagingannya. Jadi sini jelas katanya tadi Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Walaupun kita Bapak Saudaraku hidup di dalam masih dalam daging, tapi jangan kita dikuasai daging, tapi kitalah yang menguasai daging kita. Jadi kitalah yang menguasai hawa nafsu kita, jangan kita dikuasai hawa nafsu. Jadi jika kita dikuasai hawa nafsu, kita akan dibawa lambai, kita akan dibawa senang-senang, kita akan bawa poya-poya, kita akan dibawanya pura-pura berpoya-poya. Karena apa? Karena itulah kesenangan daging, tidak memperdulikan sesama manusia, ingin senang-senang sendiri. Jadi itulah kesenangan daging, tidak mau menderita. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang manusia pada saat ini mencari kesenangan kesana sini, mencari terus, toh tidak dapat. Seberapapun banyak uangnya Saudaraku, kesenangan itu tidak akan dapat di dalam dunia ini. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kesenangan sebenarnya. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah berusaha
berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran firman Tuhan, membuka hati, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan melakukan firman Tuhan taat dan setia, kita akan dimaterikan dengan Roh Kudus. Karena di sini tadi kepada kita katakan kepada kita tadi, ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun mungkin kita Kristen mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, jika kita tidak hidup dalam roh, kita bukanlah milik Kristus. Jadi banyak saat ini saudaraku orang Kristen tidak hidup di dalam roh, tapi hidup di dalam daging. Hanya Kristennya membuat menjadi formalitas sebagai alat untuk kehidupan di dalam dunia ini. Jadi bukanlah menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan, tapi menyerahkan dirinya untuk dunia. Jadi banyak saat ini memakai topeng. Seperti firman Tuhan mengatakan, singa berbulu domba. Jadi kita harus waspada. Karena apa? Karena orang Kristen pun saat ini sudah berbulu domba. Jadi seakan-akan dia mengatakan Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Supaya kita berjalan seturut dengan Alkitab. Jangan kita berjalan seturut dengan ajaran-ajaran manusia. Jangan kita seturut mengikuti ajaran-ajaran dunia. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus akan menuntun, membimbing, menyertai kita. Karena Bapak Saudaraku, jika tidak Roh Kudus yang membimbing kita, tentu kita tidak akan mendapatkan bagaimana kebenaran firman Tuhan. Tapi jika kita membuka hati kita, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak membuka hati kita, menerima Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin kita baca bolak-balik, kita baca Alkitab ini dari kejadian Wahyu, kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena rahasia kebenaran firman Tuhan ini belum dibukakan. Jadi kita harus mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, dan kita akan dijamin menjadi milik Allah. Jadi kita melihat bagaimana di Efesus 1 ini ayat 13, kita ulang-ulang terus Bapak Saudaraku, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan supaya kita nangkap, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan itu. Jadi kita melihat di sini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, hati-hati, banyak firman, tapi belum tentu firman kebenaran. Karena apa? Karena banyak saat ini firman dicomot-comot. Firman ini dipakai untuk kesenangan diri sendiri, untuk menyenangkan daging. Jadi jangan percaya dulu, tapi mari kembali kepada Alkitab. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga akan dibukakan kepada kita. Di sini kita melihat, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimaterikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita buka hati, membuka firman Tuhan, melakukannya taat dan setia, kita akan dimaterikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan mengajari, membimbing, menuntun, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan menjadi milik Allah.
Jadi kita melihat di sini, kita Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kita ulangi dulu, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji memuliakan namanya. Jadi Roh Kudus itulah jaminan Bapak Saudaraku. Dia akan menjamin kita menjadi milik Allah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia, tidak mengurang-uranginya, tidak menambah-nambahinya, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita menjadi pelaku firman. Jadi Roh Kuduslah akan menuntun kita, menyertai kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Karena saya sudah berpengalaman Bapak Saudaraku, karena saya mengatakan saya ini tidak punya sekolah. Saya kelas 5 SD pun tidak tamat. Tapi ketika saya membuka hati untuk menerima Roh Kudus, saya rindu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, di mana saya mendapatkan mujizat tahun 2006 semalam, saudaraku. Saya divonis dokter mati, ternyata saya masih hidup sampai sekarang. Jadi itu saya rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga di situ saya melakukan kebenaran firman Tuhan ini taat dan setia. Di situ Bapak Saudaraku, saya mengalami mujizat demi mujizat. Begitu luar biasa Tuhan itu menuntun, menyertai, membimbing, menopang saya. Walaupun saya tidak tahu apa-apa, saudaraku, Tuhan akan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya juga Bapak Saudaraku melayani jiwa-jiwa. Apa yang saya bisa sampaikan kepada mereka, saudaraku, saya tidak punya sekolah. Saya membaca saja, saya tidak becus, Bapak Saudaraku. Bagaimana saya bisa melayani orang-orang pintar? Itu tidaklah mungkin. Tapi oleh karena kuasa Tuhan semuanya mungkin. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena saya sudah mengalaminya, saudaraku, di mana saya melayani orang-orang yang hebat. Bahkan juga saya melayani penjara-penjara. Di orang-orang penjara itu, saudaraku, orang-orang hebat semua situ, saudaraku. Situ semua orang-orang pintar. Tapi karena dia ketangkap sehingga dia masuk penjara. Jadi bukan orang bodoh yang masuk penjara, saudaraku. Itu semuanya orang-orang pintar. Jadi tapi ketika ada tuntunan Roh Tuhan, saudaraku, ketika saya peluk, saya doakan, semuanya menangis. Menangis semuanya. Itu oleh karena tuntunan Roh Kudus. Jadi bukanlah kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita. Walaupun sepreman apapun dia kuatnya, saudaraku, hebatnya, jika dituntun Roh Tuhan, dia akan luluh. Dia akan menjadi tunduk. Kenapa? Karena itu dengan kekuatan Roh Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Jadi bagaimana saya juga melayani Bapak kampung-kampung, bahkan tantangan demi tantangan begitu luar biasa. Tapi karena tuntunan Roh Kudus semuanya tunduk. Tidak ada yang mengganggu saya, saudaraku. Walaupun mengganggu saya itu, Bapak, itu hanya sebagai tantangan, sebagai ujian. Tapi semuanya itu tidak akan membahayakan kita. Walaupun serat dunia itu membahayakan, tapi semuanya itu adalah karena tuntunan Tuhan. Jadi itu saya mengalaminya, saudaraku, sangat-sangatlah luar biasa. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan jika saya tidak memahami akan Alkitab? Di saya belajar Alkitab ada dengan kandidat. Saya ketika saya sakit tahun 2006 semalam, setahun saya sakit, saudaraku, situ saya membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Disitulah saya tamat membaca Alkitab ini. Dari situ saya merenungkan, membuka hati untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Dari situlah saya bisa melayani jiwa-jiwa. Jadi Bapak saudaraku, saya melayani bukan hanya orang, bukan saja hanya jemaat, bahkan sintua-sintua, bahkan pendeta juga saya layani. Jadi itu tidak mungkin secara manusia. Kenapa? Karena itu kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Kalau kuasa manusia, orang bodoh mengajar orang pintar, itu tidak mungkin.
Tapi tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan, karena buktinya nyata yang saya lakukan. Jadi itu semua saudaraku karena kuasa Tuhan. Jadi roh Tuhan itu bekerja. Roh Tuhan itu akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran Tuhan. Banyak orang yang mencari dengan akal, mencari kebenaran firman Tuhan ini dengan akalnya, dengan logikanya, itu tidak akan dapat. Jadi kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan hati. Dengan hati kita ini membuka hati sepenuhnya untuk Tuhan. Di situ kita akan dipakai. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita. Bukan melihat perbuatan kita, tapi melihat hati kita. Banyak saat ini membuat kebaikan, tapi tidak dipakai hatinya untuk Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan itu ada udang di balik batu. Jadi banyak saat ini bersindiwara. Jadi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini taat dan tulus? Apakah kita melakukan firman Tuhan ini karena itu? Jadi ini Tuhan tahu hati kita saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai dari tahun 2006 sampai saat ini saudaraku, saya mengerjakan pekerjaan Tuhan itu tidaklah logika. Saya tidak punya gelar, saya tidak punya titel, saya tidak punya sekolah, tapi sampai saat ini saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apalagi seperti Bapak Ibu saudaraku sekalian, sangatlah luar biasa. Kalian punya titel, punya gelar, jika dipakai Tuhan dengan luar biasa, wah, sangatlah luar biasa. Kemenangan jiwa-jiwa. Tapi mari buka hati kita. Jika kita tidak membuka hati kita, kita pakai pikiran kita pakai akal kita tidak akan menemukan kebenaran firman Tuhan ini bagaimana sebenarnya. Jadi hanya kita membuka hati kita, melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, disitulah kita akan dipakai dengan luar biasa. Jadi Bapak saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dari dulu ya memang kelemahan saya karena saya tidak bekerja. Saya tidak ada donatur dari mana-mana. Saya tidak ada dukungan dari mana-mana. Saya melayani firman Tuhan dengan diri saya sendiri. Jadi itulah memang kelemahan saya karena saya tidak ada pendukung. Jadi memang secara dunia saya tidak bisa maju. Kenapa? Karena pendukungnya tidak ada. Karena kalau kita itu bisa maju sukses secara daging, itu harus punya gelar, harus punya titel, harus punya pendukung, harus punya sponsor. Tapi saya Bapak saudaraku dari tahun 2006 sampai sekarang kerja tunggal. Jadi ini semuanya ya secara daging, secara dunia.